Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permadi Rusmana dari kelas D dengan NPM 20.171 akan mempresentasikan tentang hukum perdata. Di sini discussion poinnya ada hak milik equivalent, juga ada bezit dan hukum jaminan. Di sini ada hak milik. Pengertian hak milik terdapat dalam pasal 570 KUH Perdata, menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk pajak bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Kemudian ada subjek hak milik, terdapat yang di sini ada pasal 21 ayat 1 UU PA menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun ayat 2 ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Kemudian ada hak milik tidak dapat dipunyai oleh warga negara asing maupun orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia sekaligus warga negara asing. Bagi warga negara asing atau orang yang berkewarganegaraan ganda yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, wajib untuk melepaskan hak tersebut paling lama 1 tahun setelah memperoleh hak milik. Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan hak milik tidak dilepaskan, maka hak milik menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang membebani tanah tersebut. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena pasal 22 UPA. Yang pertama ada hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua ada penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Dan yang terakhir ada ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi. Kemudian ada ciri-ciri hak milik. Ciri-ciri hak milik menurut Profesor Sri Sudewi Masjon Sopvan adalah: yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap kebendaan lainnya. Yang kedua, hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Dan yang terakhir, hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Pemilik pada hak milik. Pada hak milik yang paling terdapat beberapa pemilik, yaitu yang pertama undang-undang dan peraturan umum, yang kedua tidak menimbulkan gangguan, yang ketiga kemungkinan adanya pencabutan hak atau anti-zoning, yang keempat hukum tetangga, dan yang terakhir penyalahgunaan hak. Kemudian ada cara memperoleh hak diatur dalam pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama, pemilikan atau pendakwaan yang disebut toizening. Yang kedua, perlekatan atau ikutan yang disebut nut-wrecking. Yang ketiga, daluarsa atau lampaunya waktu yang disebut verjaring. Yang keempat, pewarisan yang disebut erfvolzing, yaitu baik menurut undang-undang maupun surat wasiat. Dan yang terakhir, penunjukan atau penyerahan yang disebut levering. Kemudian ada cara memperoleh hak diatur di luar pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama, penjadian benda yang disebut sax forming. Yang kedua, penarikan buahnya yang disebut frachtracking. Yang ketiga, persatuan benda yang disebut verenizing. Yang keempat, pencabutan hak yang disebut onteizening.
Yang kelima, perampasan yang disebut Verobert Verklaring. Yang keenam, pencampuran harta yang disebut Boedelmeinzing. Yang ketujuh, pembubaran dari sebuah badan hukum. Dan yang terakhir, pengabaian. Kemudian di sini ada bezit. Pengertian bezit atau kedudukan berkuasa terdapat dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan yang seseorang yang menguasai suatu keberadaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Kemudian ada hak jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada definisi yang diungkapkan oleh Satrio, memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor. Dasar hukum hak jaminan terdapat di pasal 1132 yang menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahuluan. Kemudian ada di dalam pasal 1131, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Kemudian ada jenis-jenis jaminan kebendaan. Yang pertama, fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kemudian ada gadai. Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud seperti hak untuk mendapatkan pembayaran uang, surat-surat piutang. Bila pihak debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, benda yang digadaikan akan dikuasai pihak kreditur sesuai dengan pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata. Kemudian yang terakhir ada hipotek, suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelupasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 sekian. Hal ini diatur dalam pasal 1162 KUH Perdata sampai pasal 1232 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bab 4 Hipotek dan Hutang Pelayanan. Terima kasih.